Poin yang kedua, iblis akan dibelenggu. Bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 2, Wahyu 20 ayat 3, dan Wahyu 20 ayat. Poin yang ketiga, pemerintahan Kristus akan bersama-sama dengan orang-orang yang setia dari jemaatnya. Bisa baca dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Dan mungkin juga dengan orang yang kudus dalam perjanjian lama yang telah dibangkitkan. Kita bisa lihat dalam Yesaya 37 ayatnya ke-11 sampai 14. Dan orang-orang kudus yang mati atau syahid dalam masa kesengsaraan. Catatan sebelumnya. Yang keempat, umat yang diperintahkan oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi dan yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus, dan mereka yang lahir selama masa milenium atau masa akhir. Dan yang kelima, orang-orang yang tidak diselamatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini. Kita bisa lihat dalam Wahyu 19 ayat 21. Yang keenam, mereka yang akan memerintah bersama Kristus jauh melampaui segala bangsa, karena mereka akan mengalami dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa lainnya. Kita bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Yang ketujuh, akan ada kedamaian, keamanan, kemakmuran, dan kebenaran di seluruh bumi. Kita bisa lihat dalam perjanjian lama Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 dan seterusnya. Alam akan dipulihkan kepada tanaman, kesempurnaan dan keindahan pada aslinya. Yang ke-9, selama pemerintahan ini bangsa-bangsa diharuskan untuk terus beriman kepada Yesus Kristus dan tahta kepada pemerintahannya. Akan tetapi beberapa orang memilih jalan memberontak dan ketidaktaatan sehingga mereka dihukum. Banyak orang yang memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan, memberontak, makanya mereka dihukum. Yang terakhir, yang ke-10, pada akhir masa pemerintahan 1000 tahun ini, kerajaan itu akan disengsarakan oleh Yesus kepada Bapa. Kemudian akan dimulai kerajaan Allah dan Anak Domba yang akhir dan kekal selama-lamanya. Wahyu 20 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Artinya bahwa inilah kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kebangkitan pertama itu artinya istilah untuk mencakup kebangkitan Kristus dan segenap umat Allah yang berbeda dengan kebangkitan orang-orang fasik pada akhir masa kerajaan 1000 tahun. Kita bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Poin yang kedua dalam Wahyu 20, poin yang keduanya itu iblis dihukum. Pasalnya yang ke-7 sampai yang 10. Pasal yang ke-7 berbunyi, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dan dipenjarakan. Ketika iblis dalam masa 1000 tahun itu, iblis kan dipenjarakan, dihukum. Nah, setelah berakhir masa 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dan dipenjarakan. Iblis akan dilepaskan
pada akhir pemerintahan Kristus, iblis sendiri yang tertipu sehingga percaya bahwa ia masih dapat mengalahkan Allah, akan diizinkan untuk memperdaya mereka yang berhasrat untuk memberontak melawan pemerintahan Kristus. Ia akan menghimpun sekumpulan besar pemberontakan itu, Gog dan Magog. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke Gog dan Magog berlanjutan dari pasal yang 7 dan menuju ke pasal yang 8 berasal dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 38 ayat 1 sampai 39 ayat 29, menggambarkan semua bangsa di dunia dan roh pemberontakan akan melawan Allah dan kebenaran ketika semua iblis akan memberontak kepada Allah dan mereka akan dihukum dan dipenjarakan. Ayatnya yang ke-8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dalam jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Tetapi iblis akan dilepaskan. Pada akhir pemerintahan Kristus, iblis akan dilepaskan. Iblis sendiri yang tertipu sehingga dia harus percaya. Ayat yang ke-9, maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka, menyesatkan bangsa-bangsa. Ini merupakan pemberontakan terakhir dalam sejarah terhadap Allah. Banyak dari antara mereka yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun akhirnya memilih untuk menolak ketuhanan Kristus, dan yang tampak dari sebagai penggantinya memilih iblis dan dustanya. Hukuman Allah adalah kebinasaan total. Kita bisa baca dan bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 9. Wahyu 20 ayat yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis, lautan api dan belerang. Kita tahu bahwa lautan api berarti sangat-sangat panas. Kuasa iblis tidak akan bertahan lama-lama dalam lautan api itu, karena Allah akan melemparkannya ke dalam lautan api dan belerang itu. Dalam Perjanjian Lama juga mencatat dalam Yesaya 14 ayat 9 sampai 17. Di sana ia tidak akan memerintah, tetapi akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Poin yang ketiga dari Wahyu 20 ayat yang pertama sampai yang ke-15, yaitu di ayatnya yang ke-11 sampai 15 itu perikopnya hukuman yang terakhir. Pasalnya yang ke-11, aku akan melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyap bumi dan langit, dan tidak dikemukakan tempat lagi. Artinya bahwa aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia semuanya itu akan dilenyapkan dari bumi dan langit. Lanjut pasalnya yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Tuhan punya sebuah buku yang mencatat bahwa kita semua pernah melakukan kejahatan. Tuhan mencatat itu semua. Dan di akhir penghakiman nanti, buku itu akan dibukakan dan melihat apa yang selama ini manusia kerjakan di dunia. Ada kala pemberontakan, ada kala menghakimi, dan berbuat dosa-dosa lainnya. Pasalnya yang ke-13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan masing menurut perbuatannya. Tata putih yang besar, penghakiman yang digambarkan disebut penghakiman tata putih dan yang besar, meliputi semua orang yang terhilang dari segala zaman. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka yang diselamatkan dalam pemerintahan Kristus selama 1000 tahun di bumi itu akan termaksud dalam penghakiman ini. Lenyaplah bumi dan langit. Barangkali ini menunjukkan kepada kehancuran alam semesta dan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita bisa lihat dalam Wahyu 21 ayatnya ke-1, bandingkan dengan Perjanjian Lama Yeremia 51 ayat 6, dan bandingkan juga dengan 2 Petrus 3 ayat 7, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Pasalnya yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu di situ dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Lautan api. Alkitab menuliskan gambaran yang dahsyat sekali mengenai nasib akhir orang-orang terhilang. Yang pertama, gambaran itu berbicara tentang penderitaan dan kesesakan. Kita bisa baca, lihat dalam Perjanjian Roma 2 ayat 9. Rapat, retak dan kerak. Rapat dan kerak gigi. Matius 22 ayat 3. Kebinasan selamanya. 2 Tesalonikus 1 ayat 19. Dapur api. Matius 13 ayat 42-50. Gambaran ini berbicara tentang gua-gua gelap, siksaan yang kekal, dan sebuah neraka. Api yang terpendam, suatu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas tahta sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Bisa baca dalam Wahyu 4 ayat 11. Sungguh ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 31. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Juga melihat Matius 10 ayat 28. Yang kedua, orang percaya dari jemaat PB sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa. Demi alasan inilah mereka bertobat dan dengan cucuran air mata, bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19, dan membela firman Allah yang tak pernah salah dan Injil keselamatan melawan segala bentuk kemurtabalikan dan ajaran yang palsu. Penilik jemaat dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu kenyataan yang sesungguh-sungguh mengenai hukum kekal akan orang fasik merupakan daya dorongan yang terbesar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang-orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebelum terlambat. Jadi sebelum kita terlambat, marilah kita bersungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan untuk bertobat. Karena kita tahu bahwa di penghakiman terakhir kita akan dibinasakan oleh dosa kita sendiri. Karena itu sebelum akhir masa hidup kita, marilah kita datang
dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan pasalnya yang terakhir ayatnya yang terakhir di pasal 20 ini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam Alkitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab kehidupan akan tercatat dalam kitab kehidupan bahwa setiap orang akan semasa hidupnya melakukan begitu banyak kejahatan, dan Tuhan akan memperhitungkannya ketika kita berada di neraka. Tuhan akan membacakan semuanya apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Ketika kita bersalah, kita akan dilempar ke dalam lautan api. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memperbaharui hidup kita dari sekarang. Dan sebagai kesimpulan dalam materi yang sudah saya sampaikan ini adalah kitab Wahyu kepada Yohanes. Singkatannya kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari dalam kanon yang menutup sejarah perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Kitab ini juga sebuah kitab Kristen yang berisi penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Demikianlah yang hendaknya disampaikan dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai yang ke-15. Tuhan campur tangan dan membalikkan keadaan imperium akhir zaman yang menindas digantikan oleh pemerintahan Tuhan yang abadi. Kerajaan 1000 tahun adalah pengabaran yang digunakan penulis kitab Wahyu tentang keabadian dan legendanya kuasa Tuhan. Pesan kitab Wahyu adalah sama dengan pesan semua tulisan kitab suci. Akan ada kejayaan berakhir di atas bumi dari Allah atas iblis. Kemenangan permanen dari yang baik atas yang jahat, dari orang yang suci atas para penganiayaan mereka. Kerajaan Allah atas kerajaan manusia dan setan. Bahasa Inggrisnya Bibligration, Religion of God. Nah, jadi sebagai kita orang pilihan Allah, kita harus menyadari bahwa banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita banyak menyakiti hati orang, hati sesama kita. Kita pun juga sangat-sangat menyakiti hati Tuhan dengan segala perbuatan, tingkah laku kita. Baik itu dosa pikiran, perbuatan kejahatan yang baik di luar maupun di dalam. Marilah saudara-saudara, kita datang di hadirat Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita. Kita memohon pertobatan dari Tuhan sebelum pada akhir zamannya kita akan diadili. Tuhan itu maha adil. Kalau orang pilihan Allah, umatnya, jika ia menabur kebaikan, ia akan menuai kebaikan. Tetapi kalau ia menabur kejahatan, ia pun juga akan menuai kejahatan. Sekian dari presentasi saya di siang hari ini. Bagi teman-teman yang sudah menontonnya, saya berikan kesempatan untuk bertanya-nya, dan saya akan menjawabnya sesuai dengan bahan yang sudah saya pelajari dan sesuai dengan naluri saya. Terima kasih. Shalom. Yesus memberkati.